Selamat pagi anak-anak Bapak seluruhnya, kelas 9 yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ya, tepatnya pemantapan dari soal listrik statis ya pada pertemuan ke-6. Jadi di sini indikator ya untuk kemampuan yang akan kalian capai di sini diharapkan kalian nanti dapat mengukur ya bagaimana cara supaya muatan uji ini memiliki resultan gaya listrik atau gaya Coulomb sebesar 0 nanti apabila diletakkan di antara kedua muatan. Jadi cara kita membuat resultan gaya listrik ini bernilai 0 ya dengan meletakkannya di mana seperti itu. Itulah kemampuan yang diharapkan nanti dari pertemuan kali ini. Oke, jadi kalau kita perhatikan soalnya, dua muatan listrik masing-masing QA itu sebesar plus 6 mikrocoulomb dan QB atau muatan B itu sebesar plus 24 mikrocoulomb berjarak 6 cm satu sama lain ya. Kemudian letak muatan plus 10 mikrocoulomb itu yang dinamakan muatan uji, muatan C ya. Di mana ditaruh ya supaya nanti muatan ini akan mengalami resultan gaya Coulomb sebesar 0. Maka muatan 10 mikrocoulomb ini di mana kita taruh? Apakah nanti 2 cm dari A, apakah 3 cm dari A, atau sebagainya ya. Oke, untuk mengerjakan soal ini maka mari kita perhatikan ya cara menganalisis. Pertama sekali kita harus menganalisis yang namanya jarak terlebih dahulu. Bagaimana cara kita menganalisis jarak terlebih dahulu? Dikatakan adalah jarak antara kedua muatan itu adalah berjarak 6 cm. Antara kedua muatan itu adalah jarak antara A dengan muatan B, 6 cm. Nah, muatan C itu ditaruh di antara muatan A dan B. Ya, ingat, ditaruh di antara muatan A dan muatan B belum tentu muatan C ini tepat di tengah-tengah. Ya, ingat itu. Jadi belum tepat di tengah-tengah. Ya, bukan berarti tepat di tengah-tengah. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menganalisis jarak AC dengan jarak CB ini? Ya, jadi cara kita adalah kita buat pemisalan. Jadi pemisalan di sini adalah kalau kita misalkan jarak dari muatan A ke muatan C itu kita misalkan sebesar X, maka nanti otomatis jarak dari muatan C ke muatan B akan sebesar, nah kita perhatikan kembali. Misalnya, kalau panjang dari AB ini adalah 7 ya, misalnya 7 cm. Kemudian A ke C 4 cm. Otomatis C ke B berapa cm lagi nak? Iya, 3 cm tepat ya. Dari mana 3 cm itu? Itulah hasil dari 7 cm dikurang 4 cm ya. Itu dari pemisalan saja. Nah, kalau kita kembalikan ke soal ini berarti ada 6 cm dan ada X yaitu panjang A ke C, maka panjang C dan B C ke B otomatis adalah 6 dikurang X. Seperti itu. Ya, mudah bukan? Nah, setelah kita analisis jarak, kita sudah menentukan jaraknya, berarti jarak A ke C itu X dan jarak C ke B itu adalah 6 kurang X. Sekarang kita analisis gaya-gayanya. Bagaimana cara kita untuk menghasilkan gaya di antara dua muatan A dan B ini supaya gaya listrik pada muatan C atau yang kita sebut sebagai muatan uji ini, ya, muatan C ini sebagai muatan uji juga kita sebutkan, supaya gaya di sini adalah bernilai 0. Nah, jadi syaratnya supaya nilai pada muatan C ini bernilai 0 gaya listriknya atau gaya Coulombnya ya. Maka syaratnya adalah sigma gaya Coulomb di bagian C atau di muatan C ini harus sama dengan 0. Bagaimana cara kita membuatnya sama dengan 0? Maka supaya tercipta resultan gaya atau total gaya sama dengan 0 di sini, maka kita perhatikan FCA atau gaya C terhadap A ya, ini yang dibuat panah seperti ini harus sama dengan gaya pada BC ya. Sebentar Bapak akan coba namai kenapa Bapak buat namanya CA dan CB. Jadi FCA ini artinya adalah gaya listrik yang terdapat pada muatan C akibat dari muatan si A. Itulah yang dinamakan sebagai FCA. Jadi arahnya ke kanan. Kenapa ke kanan arahnya? Karena kan muatan si C ini tadi muatan ujinya positif. Nah, di sini. Berarti muatan positif dengan muatan positif akan tolak menolak. Sehingga gaya Coulomb atau gaya listrik statis pada muatan C akan menjauhi muatan A. Kenapa? Karena sejenis muatannya. Nah, kemudian begitu juga dengan gaya Coulomb yang dialami oleh muatan C akibat dari interaksi dengan si B. Nah, B ini kebetulan positif juga. Sedangkan si C tadi ingat apa? Positif. Berarti tolak menolak bukan? Nah, itulah yang menyebabkan dia ke kiri.
Jadi yang ke kiri ini saya namakan FCB, gaya interaksi C karena pengaruh dari si B, itu ke kiri. Gaya interaksi si C karena pengaruh dari si A itu ke kanan. Ingat tadi karena muatan sejenis, makanya tolak menolak. Nah, syarat supaya nanti gaya di sini bisa bernilai 0 itu nilai FCA yang ke kanan harus sama dengan nanti dengan nilai FCB yang ke kiri. Jadi nilainya harus sama besar nanti. Sehingga kita hasilkanlah nanti resultan gaya di muatan C ini adalah 0. Seperti biasa, kita buat diketahui dulu, ditanya dan dijawab tahap pertama. Jadi di sini ada QA sama dengan 6 mikrokolom. Di pertemuan kelima, Bapak sudah menjabarkan bahwa 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom ya. Jadi ini bisa kalian konversi nanti menjadi 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom, 24 kali 10 pangkat minus 6 kolom, dan 10 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jadi yang ditanya itu adalah letak X yang ini. Supaya apa? Supaya nantinya gaya listrik di C ini akan bernilai 0. Jadi untuk pembahasannya kita tinggal mengikuti syarat yang tertulis di sini tadi naik. Nah, syarat inilah tadi kita pindahkan ke sini. Maka kita tuliskan ulang FCB sama dengan FCA ya. Maka untuk FCB ingat semua ya, apa rumus dari gaya kolom ya? Rumus gaya kolom itu adalah K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Jadi kalau kita perhatikan karena muatan di sini adalah antara C dan B, sehingga kita buat di sini untuk di persamaannya yang kita pakai muatan C dan muatan B juga. Kalau di FCA berarti nanti muatan yang kita pakai adalah C dan muatan A di dalam sebuah persamaan. Nantinya di antara kedua persamaan ini ya, kiri kanan ada yang sama. Jadi untuk variabel-variabel atau rumus atau huruf nanti yang sama itu bisa kita coret. Jadi K ini merupakan tetapan, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9, pasti sama besarnya dengan K yang ada di sebelah kanan. Bisa dicoret. Nah, besar muatan QC pasti sama dengan besar muatan QC yang ada di kanan. Ya, nilainya ini pasti sama. Jadi kita coret. Jadi yang tersisa nanti tinggal QB per RCB kuadrat sama dengan QA per RCA kuadrat. Seperti itu. Seperti ini Bapak tuliskan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya di sini. Jadi setelah kita temukan tadi seperti ini persamaan akhirnya, maka tinggal kita masukkan nilainya saja. Ingat tadi QB itu atau muatan B itu adalah sebesar 24 mikro, tapi kita ganti saja menjadi 24 kali 10 pangkat minus 6 kolom supaya menjadi baku. Sama dengan muatan A. Muatan A kita ganti sesuai dengan data kita adalah 6 kali 10 pangkat minus 6 mikro, 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom per jaraknya. Jarak RCB, ingat RCB ya, ini RCB. RCB itulah 6 kurang X, berarti 6 kurang X kuadrat. Sedangkan di sebelah kanan adalah RCA. CA itu sejauh X, maka saya buat X, jangan lupa dikuadratkan ya. Makanya nanti angka 24 di sebelah kiri dan angka 6 di sebelah kanan bisa sama-sama kita bagi berapa nak? Bisa sama-sama kita bagi 6, sehingga dihasilkanlah di sini angka 4, 24 bagi 6 4 ya. 6 bagi 6 1, sehingga di sini tersisa angka 4 dan di kanan akan tersisa angka 1. Yang di bawah tetap 6 kurang X kuadrat dan yang di kanan bawah tetap X kuadrat. Nah, nantinya bagaimana cara kita untuk menemukan persamaan ini, kenapa bisa berubah menjadi ini? Nah, kalau kita perhatikan ya, 6 kurang X kuadrat dan ada X kuadrat. Supaya menjadi persamaan dengan pangkat 1 ya, jadi 6 kurang X, jadi kita raba itu 6 kurang X. Maka nanti ruas kiri dan ruas kanan kita akarkan. Kenapa? Karena lawan dari kuadrat itu atau lawan dari pangkat 2 itu adalah akar. Tujuan kita adalah menjadikan pangkat 2-nya menjadi pangkat 1. Sehingga terjadi perubahan ya. Awalnya pangkat 2 menjadi pangkat 1. Awalnya pangkat 2 menjadi pangkat 1. 4 diakarkan menghasilkan 2. 1 diakarkan tetap menghasilkan 1. Kemudian untuk hasil akhirnya adalah tinggal kali silang saja 2 dengan X. Kemudian kali silangkan 1 dengan 6 kurang X. X kali 2, 2X. 1 kali 6 kurang X, 6 kurang X ya, sudah menjadi penjumlahan yang sejajar. Pindahkan minus X ke kiri ya, satukan yang sejenis, pindahkan dia ke kiri supaya jadi 2X plus 1X. 2X plus 1X itu adalah 3X. Maka 3X sama dengan 6, otomatis X sama dengan 6 per 3 atau X-nya adalah 2 cm. Hati-hati, 2 cm itu adalah jarak muatan C yang harus kita taruh dari muatan A ya, bukan dari muatan B. Jadi nanti di dalam option kalian, pilihan di dalam soal-soalnya nanti itu ada
jawaban-jawaban yang menyesatkan. Jadi kita harus jeli memperhatikan ya jaraknya itu atau letaknya itu diambil dari acuan A apa, acuan AK atau acuan B. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah karena X kita buat sebagai acuan dari titik A, ya, maka X yang di sini 2 cm ini ya jarak C terhadap titik A. Nah, berarti kalau ini sudah 2, tadi kan panjang totalnya 6. Kalau AC-nya 2, otomatis CB-nya pasti 6 dikurang 2, 4 ya. Jadi kalau 4 cm itu memang benar nanti jawabannya, tapi 4 cm itu harus diambil dari acuan B. Ya, ingat, yang benarnya adalah 2 cm diambil dari acuan A, 4 cm kalau diambil dari acuan B. Jadi jawabannya ini muatan C dapat menghasilkan sigma F atau gaya listrik sama dengan 0 apabila muatan C ini kita taruh 2 cm dari muatan A, atau jawaban yang kedua, kita taruh 4 cm dari muatan B. Nah, seperti dia. Mudah ya. Oke, silakan latihkan contoh soal ini ya. Kerjakan soal latihannya, perhatikan contoh soal yang ada di modul yang Bapak bagikan. Latih-latih ke soal yang lain ya. Dengan terbiasanya kamu membahas soal seperti ini, yakinlah untuk gaya atau listrik statis nantinya soal-soalnya akan dapat kamu pecahkan dan kamu akan mendapatkan nilai sempurna ya. Bapak berharap dengan adanya video untuk mengerjakan atau membahas soal ini ya, atau dengan kata lain ada pemantapan seperti ini, Bapak berharap banyak sekali kepadamu, kamu dapat meningkatkan nilai kamu ya. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Selamat pagi.